agar kita pulang enggak membawa kebingungan atau syubhat atau hal-hal yang masih perlu untuk penguatan. Sekarang kita membahas tentang tidaklah terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda-tanda besar kiamat. 10 tanda besar ini kaum muslimin, kalau Bapak baca di kitab kita Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, atau di bukunya Ibnu Katsir, apalagi Huru-hara Akhir Zaman oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, atau oleh Syekh Muhammad Al-Asqar, ya, Silsilah Akhir Zaman. Ini juga hadis-hadis tentang tanda-tanda besar kiamat, Pak, tumpang tindih. Urutannya itu betul-betul membuat kita bingung. Saya dari sejak 2002 mulai mentelaah hadis-hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman. Hasilnya selama 3 tahun saya masih bingung, Pak. 3 tahun loh, Pak, saya masih bingung. Hadisnya tumpang tindih. Kemudian karena terus menggali, terus berguru, terus bermulazamah, terus membahas, membaca dan bermudzakarah, akhirnya tersusunlah satu persatu. Kesimpulan yang disampaikan ini berikut ini, insya Allah jumhur para ulama ahlus sunnah wal jamaah banyak membuat tertibnya itu seperti yang saya uraikan sekarang yang akan datang. Baik Bapak Ibu, 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang satu sudah terjadi, yang kedua langsung menyusul dalam waktu yang dekat. Jarak antara pertama dengan kedua tidak memakan waktu 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, jaraknya yang pertama dengan kedua paling hanya 3 tahunan. Jarak kedua ketiga, dari 2 ke 3 munculnya peristiwa yang ketiga, paling hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 mingguan. Dan itu dipandu oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya uraikan. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan syarat Imam Muslim. Bunyi hadisnya, harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu, kata Rasulullah SAW, seperti 10 butir-butir marjan, yang di tengah-tengah marjan itu ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Lalu antar satu marjan dengan marjan yang lain terhubung oleh tali yang dimasukkan ke tengah-tengahnya, mirip dengan butiran-butiran tasbih. Di bagian bawahnya dibuat simpul. Setelah 10 itu terhubung oleh tali, ya, di bagian bawahnya dikasih simpul. Akibatnya tertahan, kan? Yuqta'u silkun, ketika simpulnya diputus, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluarlah butiran marjan yang pertama, betul? Bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul keluar, kan? Pakai lama atau langsung? Yatsba'u ba'duha ba'da, langsung diikuti oleh butiran kedua, butiran ketiga, butiran keempat. Dari butiran pertama kedua cepat jaraknya, dari 2 ke 3 lebih cepat lagi, dari 3 ke 4 jauh lebih cepat lagi. Seperti itulah, pap 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 pap, pap, keluar. Di hadis yang lain, dan subhanallah semakin kita mengimani Rasulullah, di hadis yang lain Nabi mengatakan 10 tanda besar kiamat itu mirip dengan 10 bukaan bagi wanita yang akan melahirkan. Betul Bu? Betul Bu? Ibu-ibu tuh yang pengalaman. Bapak pernah melahirkan? Tanya sama ibu-ibu. Yang ajib adalah Nabi Muhammad, beliau mengatakan 10 bukaan. Nah, Bu, kalau bukan pertama udah terjadi, bukan kedua pasti terjadi nggak? Dari bukan kedua ke bukan ketiga lebih dekat nggak jaraknya? Bukan 3 ke 4 lebih dekat lagi nggak? Bapak Ibu, saya 15 anak saya sekarang. Jangan kaget, alhamdulillah bilang.
15 Bapak Ibu, alhamdulillah 8 laki-laki 7 perempuan. 13-nya saya membidani. Jangan salah-salah Pak, jadi laki-laki itu maco sih maco Pak, tapi urusan yang gitu-gitu mesti ngerti ya. Saya mendampingi, saya melakukan prosesnya, membantu bidan, menguatkan bidan juga ya. Ketika bidannya sudah putus asa, bidan lakukan terus, bismillah, ayo Dinda, cepat. Wah, semangat Dinda, Allahu Akbar. Lahir 13 Pak. Lah itu bukaan demi bukaan itu saya ngerti persis seperti kata Rasulullah SAW. Bukan pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat, kelima, dan makin dekat. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau diputus, pertanyaannya sekarang, apakah simpul yang diputus itu? Kalau dia sudah diputus, keluarlah yang pertama. Bapak tahu apa simpulnya? Saya akan uraikan. Ibu tahu apa simpulnya? Katakan tidak cepat. Begitu lebih baik daripada sok memikirkan. Jadi banyak buang waktu ya Bu ya. Cepat langsung katakan tidak atau Allahu a'lam wa rasuluhu. Ya. Baik kaum muslimin, menurut Ibnu Abbas, jadi tanda besar kiamat yang pertama itu adalah dukhon. Setelah dukhon adalah Dajjal. Setelah Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah Isa adalah Ya'juj dan Ma'juj. Oh ya, ada satu hal yang lupa. Perbedaan tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besar kiamat, Pak. Kalau tanda kecil kiamat itu sifatnya bisa lokal. Sifatnya bisa lokal. Tapi kalau tanda besar kiamat, satu bumi ikut menyaksikan dan merasakan. Awas, saya ulangi kembali. Perbedaan tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat, kalau tanda kecil kiamat sifatnya bisa lokal, seperti Rasul menubuatkan di Syam, Syria akan terjadi perang nanti, perang yang panjang, banyak penghancuran negeri, kota-kota dihancurkan, umat Islam di masa murtad, pengusiran yang sangat kejam dan seterusnya. Nabi menggambarkan itu, berarti itu hanya lokal dan itu adalah tanda kecil. Tapi kalau tanda besar, peristiwanya besar, berat, satu dunia, satu bumi menyaksikan dan merasakan ya. Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian Dabbatul ardi keluar dari perut bumi, angin lembut yang bertiup, itu satu bumi merasakan Pak. Bapak jangan lagi bertanya setelah ini Ya'juj Ma'juj nyampe nggak ke sini? Nyampe kaum muslimin. Dajjal nyampe nggak ke Banjarmasin? Insya Allah pasti nyampe. Begitu jawabannya ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi sampai simpulnya diputus. Apa? Terjadi dulu penyebab, yang karena penyebab itu muncullah tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Subhanallah, di dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku Abdullah Ibnu Abbas pagi tadi berkata, saya semalaman gelisah, saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Siapa yang bercerita ini Pak? Siapa yang bercerita ini? Abdullah Ibnu Abbas. Saya semalaman tadi nggak bisa tidur. Kenapa Tuan Guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah, dia adalah salah satu murid terpintar dan paling diandalkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa wahai Tuan Guru? Beliau mengatakan, sahabat-sahabatku berkata malam tadi mereka sudah melihat meteor mengarah ke bumi, berarti besok terjadi dukhon. Ini kata Ibnu Abbas. Coba lihat bagaimana yakinnya para sahabat bahwa zaman mereka itulah zaman tanda-tanda besar itu akan